love you, Lord. I love you, Halo, berjumpa kembali bersama saya dalam program Sarapan, Sapaan Para Rohaniwan. Jemaat Tuhan, tema hari ini yaitu memikul salibnya. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-24 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kata memikul salibnya merupakan terjemahan dari kata Yunani, yaitu aratoton stauron autou. Yesus tidak meminta orang yang mau mengikut dirinya untuk memikul salib yang ia harus pikul, melainkan harus memikul salibnya sendiri. Mengapa orang yang mau mengikut Yesus harus memikul salibnya? Apa pengertian dari memikul salib? Nah, ini pelajaran yang kita akan pelajari hari ini, di mana Yesus hendak mengajarkan kepada para muridnya dengan terus terang. Ya, kita akan belajar tentang makna memikul salib itu. Jemaat pasti tahu bahwa Yesus oleh pemerintahan Romawi dijatuhi hukuman mati dengan disalibkan. Di dalam pelaksanaannya atau eksekusinya, Yesus harus memikul salibnya sampai beberapa kali terjatuh karena ia begitu lemah. Tidak peduli betapa lemahnya Yesus karena disiksa dan telah mencucurkan banyak darah. Prajurit Romawi tetap memaksanya untuk memikul salibnya. Mengapa? Bagi seorang yang telah dieksekusi mati, hukumannya wajib untuk memikul salibnya, karena memikul salib berarti mati. Kepada para murid yang mau mengikut Yesus, Yesus meminta, lebih tepatnya mengajak untuk mereka memikul salibnya masing-masing. Apa maknanya? Yesus menginginkan bahwa setiap pengikutnya dengan sukarela mati terhadap dirinya sendiri, mati terhadap kepentingannya, mati terhadap agenda pribadinya. Hanya kepada mereka yang telah mati terhadap diri sendiri, mati terhadap kepentingan dan agenda pribadinya, Yesus mengajak mereka untuk mengikutinya. Suatu kali kita pernah mendengar Presiden Jokowi berkata kepada para menteri, kurang lebih berkata seperti ini, tidak ada visi para menteri, yang ada hanya visi presiden. Artinya apa? Para menteri sebagai pembantu presiden hanya menjalankan visi dan misi presiden. Mereka tidak boleh menjalankan agenda yang lain. Mereka harus sudah mati dari kepentingan pribadi atau kelompoknya dan hanya menjalankan kehendak dan kepentingan presiden. Demikian juga para murid, mereka tidak boleh membawa visi pribadi mereka masing-masing. Mereka sudah disalibkan dari kepentingan, keinginan pribadi, yang ada hanya menjalankan visi Tuhan Yesus, yaitu memberitakan karya keselamatan Allah melalui penyaliban anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa supaya Tuhan beri kemampuan dan kesediaan bagi kita untuk memikul salib Tuhan. Kita minta Tuhan mengajar kita mematikan keinginan-keinginan daging kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mematikan diri kita sendiri. Selamat memikul salibnya. Demikianlah renungan sarapan pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.